Record. Oke, apa kira-kira jawabannya yang tidak dibolehkan untuk ibu hamil? Jawabannya? Ya, Warfarin. betul. Yang nggak boleh itu warfarin, teman-teman. Ya, karena warfarin kategori kehamilannya apa? Kalian tahu kategori kehamilan warfarin? Dia kategorinya X, teman-teman. Ya, makanya dia nggak boleh dikasih untuk ibu hamil. Nah, kalau heparin, enoxaparin, fundaparinux, kemudian alteplase, kira-kira kategori kehamilannya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang pernah nyari mungkin kategori kehamilannya dari heparin dan teman-temannya? Saya bukan, Kak. Iya, betul. Kategori kehamilannya C. Ya, jadi masih boleh diberikan kepada ibu hamil. Ya. Kalau pasiennya terkena serangan stroke, kita ngomonginnya misal kasusnya adalah stroke iskemik. Kira-kira first line terapinya apa ya? Streptokinase. Apa stroke iskemik? Alteplase. Benar. Golden hour-nya berapa lama tuh alteplase? 3-4,5. Kalau udah lewat dari golden hour-nya dikasih apa? Aspirin 24 jam. Aspirin berapa lama jangka pemberiannya? 24 jam. 24. Sampai 48. 48 jam. Kalau stroke hemoragik, kira-kira dikasihnya apa? Paling lama Januari. Ya, tadi kan iskemik. Kalau hemoragiknya, Warfarin. mungkin dikasih warfarin. Manitol sih sebelum pembedahan. Dikasih apa? Manitol. Bisa kasih mantol. Tapi yang paling tepat banget. Fundaparinux bukan, Kak? Fundaparinux. Ayo, ada yang ingat nggak? Coba ambil buka-buka catatannya. Oh. Dikasihnya manitol bisa, tapi yang paling tepat itu dia dikasih yang namanya nimodipin. Pernah dengar nggak? Obat nimodipin. Dia golongan CCB. Dia paling biasanya diberikan paling awal untuk kasus stroke hemoragik. Nah, kalau udah nggak mempan, baru pakainya si manitol. Dan cara yang terakhir apa tuh, teman-teman? Dilakukan operasi intrakranial ya. Itu kalau udah nggak mempan. Oke, ada pertanyaan tuh soal nomor 34? Apa lagi? Jelas ya, belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjut soal nomor 35. Coba Kak Amalia Nurhalifah. Obat apakah yang direkomendasi oleh dokter tersebut? Pasien perempuan usia 29 tahun datang ke opsi meminta diresepkan untuk menunda menstruasi karena 1 minggu ke depan akan beribadah umroh. Itu diberikan norethistron. Yang lain sama? Sama ya. Jawabannya benar, norethistron. Berapa lama tuh atau bagaimana cara penggunaan obat norethistron? Seminggu sampai 3 hari sebelum haid dan selama di sana. Betul ya. Maksimal penggunaannya berapa lama? 14 hari. 14 kali. Betul. Terus apa lagi ya yang suka ditanya norethistron?
Biasanya sih itu. Dia turunan apa sih? Progesteron atau estrogen? Progesteron. Iya, betul ya. Progesteron. Dia sintesis dari si progesteron. Kalau yang dari obat ini yang masuk ke dalam estrogen yang mana, teman-teman? Ya, betul. Ethylestrogen. Biasanya kalau untuk obat-obat KB, teman-teman harus hafalin turunannya dari estrogen apa aja, dari progesteron apa aja. Karena biasanya dia soal-soal luka itu suka ngejebaknya di situ, dia nggak ngasih jawaban estrogen, ya ngasih jawaban progesteron, tapi justru turunan-turunannya biar kitanya terkecoh. Terus lanjut soal nomor 36. Saya dulu mau tanya, boleh? Boleh. Yang tadi norestirenon itu dipakainya 7 hari sampai 3 hari sebelum haid atau sebelum berangkat? Sebelum menstruasi. Jadi siklus, misalnya teman-teman misalnya berangkat umroh nih awal bulan gitu ya. Nah, terus teman-teman punya kebiasaan atau siklus teman-teman itu menstruasinya adalah di minggu kedua. Ya, kan teman-teman berangkat umrohnya di minggu pertama nih. Nah, maka teman-teman harus minum obatnya itu, si noretisteronnya itu, seminggu sebelum teman-teman menstruasi atau maksimalnya paling lambat adalah 3 hari sebelum teman-teman menstruasi. Berarti kan artinya sebelum teman-teman berangkat tuh, teman-teman harus minum. Gitu. Karena kan teman-teman berangkat tadi di awal di awal bulan kan, minggu keduanya teman-teman udah dapat waktu untuk menstruasi. Gitu. Jadi nanti dia selama di sana, itu juga diminum obatnya sampai dengan 14 hari. Nah, tapi bisa juga teman-teman itu teman-teman habiskan 14 hari itu di waktu teman-teman sebelum berangkat umroh. Misalnya tadi teman-teman itu jadwal haidnya itu atau biasanya siklus haidnya itu adalah di minggu kedua. Nah, teman-teman udah minum obatnya dari akhir bulan sebelumnya. Nah, itu bisa kayak gitu. Intinya, si noretisteron ini, dia ketika diminum 14 hari, ya, selama 14 hari, dia mampu menghambat 1 kali siklus. Artinya dalam waktu 1 bulan. Ya. Nah, kalau misalnya, Kak, untuk kejadian haji kan biasanya kurang lebih adalah 40 hari. Nah, itu gimana, Kak? Nah, berarti kan kita harus mengestimasi nih, kira-kira kita ketemu haidnya itu, menstruasinya itu 2 kali ketika haji atau cuma 1 kali. Kalau memang kita ketemunya adalah 2 kali, maka teman-teman sudah harus minum sebelum berangkat dan selama di sana. Itu artinya ada 2 kali nih teman-teman minumnya, 14 tablet pertama sama 14 tablet yang kedua. Tapi kalau memang teman-teman kemungkinan 40 harinya itu nggak ketemu gitu, cuma ketemunya 1 kali menstruasi, maka cukup minum 14 hari aja atau 1 siklus. Paham nggak? Atau bingung? Iya, paham, Kak. Ya, intinya biasanya sih kalau untuk haji dan umroh itu, kalau realnya ya teman-teman di lapangan, itu nanti bakalan ketika karantina di kemenaknya itu ya, di daerah masing-masing, domisili masing-masing, itu biasanya nanti bakalan ada kontrol dari dokternya dulu, kapan sih teman-teman harus minum obatnya. Nah, kalau untuk umroh itu sebenarnya tidak ada kewajiban atau tidak diharuskan minum obat, itu kebebasan. Cuma rata-rata minum obat karena kalau misalnya umrohnya itu kan kalau umroh relatif lebih sedikit ya, waktunya lebih singkat. Nah, itu biasanya nanti disesuaikan kalau memang jadwalnya kira-kira memungkinkan untuk menstruasi, berarti harus diminum. Tapi kalau memang tidak, ya lebih baik tidak diminum. Kenapa? Karena nantinya setelah teman-teman minum obat yang namanya noretisteron ini, biasanya siklus menstruasi teman-teman itu menjadi tidak lancar. Ya, karena ada hambatan nih teman-teman, masih ada sisa-sisa progesteron sintesis yang masih ada di tubuh teman-teman.
Jadi dibilang tadi siklusnya cuma menghambat satu siklus. Nah, biasanya nanti di siklus yang kedua itu bisa teman-teman maju menstruasinya ataupun mundur kayak gitu. Makanya biasanya kalau dokter dokter obgyn itu melihat dulu nih kondisi pasiennya. Kalau memang pasiennya jangka waktunya panjang, dia merekomendasikan pemberian obat norepinephrine. Tapi untuk jangka waktu yang umurnya sebentar, dia tidak merekomendasikan gitu, kecuali memang siklus menstruasinya bertepatan. Itu sih. Karena ini kalau penggunaan norepinephrine sendiri saya pernah mengalaminya gitu. Dan waktu itu saya tidak direkomendasikan untuk menggunakan norepinephrine. Nah, tapi adik saya ketika akan umroh malah direkomendasikan. Jadi benar tuh setelah penggunaannya malah siklus menstruasinya yang berantakan. Gitu. Nah, itu untuk penggunaan norepinephrine. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36 ya. Coba saya minta bantuannya Kak Yunita. Dokter ingin melakukan monitoring lebih lanjut akibat penggunaan obat tersebut. Kadar apakah yang harus dipantau? Pasien wanita berusia 46 tahun sedang melakukan perawatan terapi di rumah sakit dengan diagnosa stroke. Pasien rutin mendapatkan terapi fondaparinux. Fondaparinux PTT bukan, Kak? Iya, betul ya. Jawabannya adalah PTT. Tapi sebenarnya yang benar itu bukan PTT, APTT. Kalau teman-teman searching ya, itu tuh yang tepat itu adalah APTT karena ada activate partial thromboplastin time atau waktu pembekuan pembekuan darah. Kalau PTT itu saya nggak pernah nemu deh kepanjangannya dari apa. Ya. Nah, kemarin tuh kita sempat bahas obat apa aja tuh yang harus diperhatikan atau dimonitoring PTT-nya selain fondaparinux. Enoxaparin, kemudian Heparin ya. Artinya enoxaparin sama fondaparinux itu apanya si heparin sih? Ada yang tahu nggak? Atau nama lainnya disebutnya apa? Molekuler weight. RMWH. Betul, RMWH ya. Artinya dia bisa kita bilang turunannya teman-teman dari heparin. Jadi heparin dan turunannya itu yang perlu dipantau adalah kadar APTT. Ya, kalau INR teman-teman yang perlu dimonitoring. Warfarin. Selain warfarin, obat apa tuh? Aspirin, clopidogrel. Obat apa? Aspirin, clopidogrel. Iya, betul ya. Aspirin, clopidogrel, warfarin, ya itu perlu pemantauan INR. Kalau BUN, obat apa nih yang biasanya monitoring kadar BUN? Iya, betul ya. Verapamil. Verapamil, kalau verapamil saya belum pernah dengar sih. Tapi kalau valsartan, candesartan ya atau golongan ARB itu perlu dipantau kadar BUN-nya. Kalau kadar kreatinin, obat apa tuh yang perlu pemantauan kadar kreatinin? Yang paling khas. aminoglikosida ya, Kak? Aminoglikosida bisa nggak, Kak? Aminoglikosida. Yang kaitannya sama obat hipertensi coba. Furosemid, Kak. Furosemid. Oke, bisa. Tapi yang paling khas banget kadar kreatinin. ACI, Kak. Golongan ACI. Iya, betul. Golongan ACI. Ya, golongan ACI itu teman-teman harus perhatikan kadar kreatinin. Tadi kalau BUN itu paling khas itu kalau hipertensi adalah golongan ARB, kalau kreatinin adanya di golongan ACI. Kalau SGOT, SGPT di obat hipertensi, siapa tuh yang bisa ningkatin kadar SGOT, SGPT?
Ya, ingat nggak? Sorry kok Kak, obat hipertensi sih. Obat asma, sorry. Zileton, Zileton, Beton. Iya. Ziluton, selain Ziluton, Montelukast, Staphylococcus, terus kalau di obat HIV. obat HIV, nevirapin, boleh ya, Ya. nevirapin. Kalau tadi di obat hipertensi yang bisa ningkatin kadar kolesterol atau kadar TG, obat apa tuh? diuretik, Diuretik spiral. hidrokortiazid, Yang lebih tepat lagi, yang menyebabkan peningkatan kadar TG atau kolesterol. Beta Golongan blocker. Beta betul, block. golongan beta blocker ya. Kalau golongan tiazid itu nyebabinnya peningkatan kadar apa tadi? Kayak kemarin kita bahas. asam urat, Perurisemia. Betul, hiperuresemia atau asam urat. Ya, itu biasanya suka jadi pertanyaan kadar-kadar ya. Jadi teman-teman kalau baca soal-soal kayak gini ingat nih, obat apa aja ya gitu. Jadi bisa jadi review. Oke, ini pembahasannya ya. Maaf ketinggalan tadi yang kreatinin itu kadar obat apa ya Kak ya? Yang apa? Kreatinin. Kreatinin itu paling khas itu adanya di untuk hipertensi ada di ACI. Terus juga biasanya untuk kreatinin itu kita lihat untuk obat-obat yang memang kerjanya punya kerja di ginjal. Salah satunya kayak ini obat DM apa tuh yang kerjanya spesifik untuk pasien yang punya penyakit ginjal. Ya, ingat selain golongan ACI tadi. Ya, golongan thiazolidinium. Obatnya apa? glitazon, dosiglitazon, Ya, ioglitazon ya, itu juga pemantauan kadar kreatin. Oke, makasih Kak. Oke. Terus soal nomor 34, 35, 36 ada pertanyaan dulu sampai sini. Nih ya, ini penjelasannya. Tadi warfarin nggak boleh diberikan kepada ibu hamil karena kategorinya X, ada di Dipiro. Kemudian noretisteron nih teman-teman, ya dia diberikannya 1 minggu hingga 3 hari sebelum perkiraan ya, hari perkiraan menstruasi, maksimal adalah 14 hari penggunaan. Kemudian yang tadi nih, APTT-nya itu untuk Fundaparinux, kemudian sedangkan untuk yang INR itu adalah aspirin, clopidogrel, dan ya. Ada pertanyaan dulu soal nomor 34, 35, dan 36? Kak, mau tanya kalau obat off-label dia sindrom ovari itu apa ya? Off-label apa? Maaf. Off-label sindrom ovari. Sekaligus dia melancarkan siklus haid. Off-label syndrome. Metformin bukan Kak? Dari formin. Metformin. Kalau, aduh, saya belum pernah dengar sih sindrom apa? Ovarium. Iya Kak, ovarium atau ovari. PCOS. Metformin ya Kak? Iya benar, metformin teman-teman. Sindrom ovarium atau dia tuh sindrom ovarium itu disebut juga dengan ini apa namanya? PCOS tuh. Ya betul, PCOS atau mengganggu kesuburan. Makanya dikasih obat metformin. Nggak mau tanya Kak, kalau di UKAI itu untuk soal off-label nggak mungkin ada kan ya, pengalaman Kakak? Kalau pengalaman saya sih belum pernah keluar sih obat off-label. Waktu saya TONAS sama UKAI sih nggak ada ya soal obat-obat off-label. Tapi nggak tahu ya, tapi ada juga yang waktu UKAI yang kemarin sempat viral atau sempat ramai yang banyak nggak lulus itu, ya itu kan soalnya lebih kepada analisa ya. Nah,
banyak yang share atau banyak yang cerita soalnya itu bukan terapi utamanya. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kayak obat apa gitu nanti, tapi dia pakai analisa-analisa kita gitu. Nah sebenarnya obatnya ujung-ujungnya adalah off label-nya gitu, kayak gitu. Tapi kalau pengalaman saya sama sebelum-sebelumnya ya, itu nggak pernah keluar soal off label. Cuma ya teman-teman pelajarin aja kayak modelannya, kayak doxazozin, prazozin, ya. Itu kan dia off label-nya jelas ya untuk obat BPH. Nah, dan bahkan di BPH itu kan sebagai first line-nya, first line terapinya. Nah, yang kayak gitu-gitu teman-teman harus hafalin aja. Terus kayak model sildenafil, off label-nya apa. Yang sering-sering keluar aja off label-nya kayak metformin, PCO, untuk PCOS gitu. Terus kayak kemarin terbutalin ya untuk meningkatkan kontraksi uterus. Yang familiar sih biasanya soal UKA itu enggak, kalau menurut saya ya, soal UKA itu enggak sekompleks dan sesusah yang kita bayangin. Kalau waktu saya sih ngerasanya TONAS itu jauh lebih susah daripada UKAI. Kalau saya ya, cuma balik lagi sih sebenarnya ke teman-teman. Kadang ada orang yang berpendapat UKAI lebih susah daripada TONAS. Tapi kalau saya dengar cerita dari kakak-kakak kelas saya, teman-teman saya, banyaknya juga beranggapan UKAI itu lebih mudah daripada TONAS. Tapi ya jangan karena teman-teman mikirnya mudah, jadi menganggap mudah, menganggap enteng gitu, nggak belajar, nggak mempersiapkan, nggak gitu juga, tetap harus dipersiapkan. Sebenarnya kalau UKAI menurut saya yang paling penting adalah mental sih, teman-teman. Mau teman-teman serajin apapun belajar, mau segiat apapun, tapi kalau teman-teman mentalnya belum siap, biasanya itu yang jadi problem utama. Mental sama time management waktu ngerjain soal. Itu sih dua itu kuncinya kalau menurut saya. Tuh. Tenang aja kok. Apa ya, menurut saya pasti bisa kok teman-teman, apalagi latihan, sering-sering latihan soal, terus juga kayaknya kalau pembahasan udah banyak yang teman-teman tahu kok terkait efek samping, apalagi mekanisme dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kok teman-teman pasti bisa. Tuh, nggak usah terlalu apa ya, dibawa stres, jangan. Dibawa santai aja UKAI-nya. Tuh, itu untuk soal, kita lanjut ya. Soal nomor 37, coba minta tolong, banyak yang nggak ada namanya nih. Takut disuruh baca lagi. Kak Atika, baca Kak, nomor 37. Insulin apakah yang direkomendasikan oleh apoteker tersebut? Seorang pasien datang ke apotek untuk menebus resep Lispro, namun apotek tidak memiliki obat tersebut. Apoteker menghubungi dokter untuk memberikan insulin penggantinya. Lispro itu Glargin. Lispro, Glargin. Yang lain sama Gluisin. Gluisin. Gluisin ya. Nah ini nih biasanya yang sering jadi ketuker adalah Glargin dan Gluisin. Kalau yang Lispro itu dia kira-kira golongannya yang apa? Yang cepat rapid acting. Ya, atau rapid acting ya. Nah kalau rapid acting itu LAG, singkatannya LAG atau LAG. G-nya itu adalah si gluisin ya. Kalau Glargin dia masuknya yang apa? Long acting. Ya, betul ya. Itu biasanya suka ketukar tuh antara Glargin sama Gluisin karena sama-sama G. Kalau nama lainnya dari si Lispro? Aspart. Yakin? Nama lainnya? Humalog ya nama lainnya. Kalau Aspart nama lainnya? Novolog ya. Kalau Gluisin?
Apidra. Betul, apidra ya. Kadang ada soal-soal juga yang kayak gitu tuh. Jadi misalnya kalau di sini kan dia minta jawabannya adalah yang satu golongan ya. Kayak dia mintanya lispro nih, masuknya golongan rapid. Nah, di opsi jawabannya yang masuk ke dalam golongan rapid lainnya cuma ada si glulisin. Nah, tapi ada juga teman-teman soal yang di sini nih di opsi jawabannya ada glulisin, ada aspart, ada juga si humalog. Nah, teman-teman harus pilih si humalog dulu, bukan si glulisin ataupun si aspart. Walaupun satu golongan, kayak gitu, karena ada nama lain dari si lispro tadi. Tuh. Kalau yang short acting, contoh obatnya apa? Short, ayo, yang short acting. Kumulin R. Humulin R dan Novolin R. Novolin R ya. Ingat aja short ada R-nya tuh di tengah-tengahnya. Jadi dia pasti humulin R, Novolin R. Kalau yang intermediate Glargin. NPH. 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 Humulin N. Novolin N. Iya, betul. Humulin N, Novolin N ya, karena ada si intermediate, ada N-nya. Jadi humulin N sama Novolin N. Kalau yang long acting, Detemir, Glargin. Glargin nama lainnya apa? Lantus. Kalau Detemir, Levemir. Betul ya. Kalau untuk ibu hamil, kira-kira pakainya yang golongan apa ya? NPH. Long acting. Ya, long acting, intermediate, short acting, apa rapid acting? Long acting. Long acting. Yakin ibu hamil pakainya long acting? Intermediate. Long acting nggak sih? Ya, ibu hamil biasanya pakainya yang short ataupun intermediate, teman-teman. Ya, kalau yang long acting buat kasus pasien apa tuh kira-kira? Pasien baru ya. Lansia. Kalau long acting penggunaannya berapa kali sih sehari? Sekali. Malam hari. Betul ya. Nah, lansia kira-kira kepatuhan minum obatnya gimana tuh? Kurang ya. Makanya diberikan dia yang kerjanya panjang, cuma 1 kali dalam sehari. Kalau yang rapid, kira-kira untuk kasus yang kayak gimana? Emergency. Betul ya, kasus emergency kalau udah ada kata soalnya itu atau di vignette-nya bilang kasus pasien IGD, ya, atau pasien datang ke rumah sakit dengan kondisi gawat darurat, maka langsung teman-teman rekomendasikannya adalah yang rapid acting. Ya. Nah, terus kalau teman-teman minum obat atau menggunakan insulin yang long acting pada malam hari terkontrol, tapi pada pagi harinya ternyata kadar glukosa darahnya tinggi, itu disebutnya dengan sindrom apa ya? Fenomenon bukan Kak? Kan ada yang tahu? Somogi. Iya. Abolik bukan? Betul, efek Somogi, teman-teman. Ya, itu disebutnya efek Somogi. Nah, biasanya itu penggunaan lantus tuh. Sering banget kalau teman-teman cermati ya kasus-kasus pasien di rumah sakit, penggunaan lantus jangka panjang itu nanti menyebabkan yang namanya efek Somogi. Jadi pada malam hari itu nanti kadar gula darahnya terkontrol ya, normal. Tapi ketika pagi hari dicek, itu nanti kadar glukosa darahnya akan tinggi. Tapi itu efek yang masih masuk ke dalam batas yang wajar. Jadi nggak biasanya itu reaksi tubuh kayak gitu. Itu untuk si
penggunaan Lantus ataupun penggunaan Levemir jangka panjang. Oke, perhitungan insulin, paham kan teman-teman? Untuk yang basal berapa persen? 40%. 40%. Oke, kalau yang prandial 60%. Yang basal contohnya obatnya apa aja ya? Golongan apa aja? Long acting. Long acting. Long sama? Selain long Intermediate, ultra Iya, long. betul. Intermediate dan long acting. Kalau yang prandial? Rapid acting sama short acting. Iya, betul. Kalau teman-teman bingung, ingat aja prandial itu artinya prandial itu artinya makan. Ya, berarti obat yang masuk ke golongan insulin prandial itu yang penggunaannya adalah setelah makan. Berarti penggunaannya 2 atau 3 kali dalam sehari. Berarti kan obatnya adalah si rapid sama si short acting. Sedangkan kalau yang basal itu kan dia tanpa makan tuh, tanpa adanya makanan, artinya yang jangka panjang. Berarti long sama intermediate. Tuh. Oke, itu untuk insulin. Terus efek samping insulin apa sih? Hipoglikemia. Terus insulin dipakainya untuk kasus DM tipe apa? Tipe berapa? DM tipe 1 dan TM tipe 2. DM tipe 1 dan DM tipe 2 dengan nilai HbA1c-nya tinggi. HbC-nya 9. HbA1c-nya lebih dari 9. Sama satu lagi yang paling utama untuk kasus DM? Ibu hamil. DM pada ibu hamil. Ya. Oke, untuk insulin. Terus nomor 38. Coba. Kamu tanya yang insulin boleh? Boleh. Kalau untuk pengecekan yang parameter yang prandial itu lebih condong ke GDPP atau yang gula darah sewaktunya ya, Kak? Prandial. Iya. Ya. Kalau yang parameter basal itu kan GDP. Kalau yang prandial lebih condong kemana? Kalau yang prandial itu lebih condongnya ke gula darah 2 jam GD2PP. Ya. GD2PP-nya kalau yang prandial. Atau ya benar GD2PP. Kalau yang basal kan benar tadi GDP-nya. Kalau yang prandial dia lebih ke GD2PP. Prandial yang gula darah 2 jam setelah makan ya, Kak? Iya, betul. Karena kan dia artinya tadi yang prandial itu ada kata-kata prandial, makan. Nah, berarti dia kaitannya adalah pemberiannya setelah makan. Makanya pemantauannya itu dilakukan pengecekannya GD2PP. Sedangkan kalau basal itu kan jangka panjang tuh penggunaannya, makanya pakainya sih tadi GDP, atau gula darah puasa. Oke. Ya, Kak. Makasih. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 38. Coba Kak Zia ada? Ada. Boleh Kak, soal nomor 38. Seorang pasien datang ke apotek untuk berkonsultasi dengan apoteker. Keluhan pasien batuk kering semenjak 3 hari yang lalu. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan sedang mengkonsumsi obat HCT, kaptopril, simvastatin, omega 3, dan vitamin. Obat manakah yang menyebabkan keluhan batuk? Kaptopril yang menyebabkan batuk kering. Jawabannya benar nggak kaptopril, teman-teman? Benar. Betul. Nah, benar ya. Kira-kira mediator inflamasi apa sih yang dihambat sama si kaptopril? Bradikinin. Betul ya. Kaptopril golongan obat apa? Obat ACI. Temennya selain kaptopril? Lisinopril. Betul ya. Minimal teman-teman harus hafal 2 ataupun 3 obat ya per golongan.
Kenapa? Karena takutnya teman-teman cuma ngapalin kaptopril, ternyata yang keluar obatnya malah lisinopril ataupun pril-pril yang lain, ramipril gitu. Nah, nanti teman-teman kalau nggak hafal bingung gitu, ataupun teman-teman hafalin kata kuncinya, misalnya golongan ACI, oh yang belakangnya pril-pril. Jadi kalau nanti di opsi jawabannya ada yang nggak teman-teman kenal, oh tapi belakangnya pril, nah bisa jadi itu adalah satu golongan. Atau misalnya yang lain kayak misalnya obat mual, belakangnya sentron-sentron, nah sama semua kan, ada sentron, kemudian ada gramisentron dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman ingat tuh, oh sentron-sentron berarti dia masuk ke golongan yang ini. Gitu. Atau kayak contohnya allopurinol, temennya malah nggak sama, namanya beda banget, febroxosat, nggak ada mirip-miripnya. Nah, itu harus teman-teman hafal. Kenapa? Soalnya kita nggak pernah tahu tuh opsi jawaban soal UKI itu siapa yang bakal dikeluarin. Nah, jadi obat-obat yang nggak familiar sama kita. Ya. Terus, kalau HCT, efek sampingnya apa sih? Asam urat. Hiperursemia. Betul. Dia golongan apa HCT? Diuretik. Diuretik apa? Diuretik Diazida. betul ya, diuretik diazid. Ya, lemah. Biasanya HCT itu suka dikombinasi tuh teman-teman sama obat apa? Loop diuretik. Iya. betul. Ya, biasanya loop diuretik itu bisa dikombinasi sama HCT ataupun sama si spironolactone ya biasanya. Nah, kalau kenapa? Kalau simvastatin, Miopati. rhabdomyolysis atau miopati. Dia nggak boleh digunakan bersamaan dengan obat apa, teman-teman? Niacin. Yang satu golongan, yang satu indikasi. Buat apa tuh kira-kira? Iya, betul ya. Bavibrat, kenapa nggak boleh digunakan bersamaan? Peningkatan efek sampingnya rhabdomyolysis. Betul ya. Nanti efek miopatinya akan makin parah ya, atau rhabdomyolysis. Terus simvastatin boleh nggak dipakai buat ibu hamil? Enggak. Kategorinya apa? X. Betul. Penggunaan simvastatin Malam. malam hari atau Malam pada hari. saat istirahat? Saat Saat istirahat. Istirahat ya. Betul. Kenapa kok pada saat istirahat bukan pada malam hari? Karena di simvastatin kolesterol itu naiknya malam hari. Malam hari atau pada saat istirahat? Pada saat Pada istirahat. saat istirahat. Ya, pembentukan kolesterol itu terjadi pada saat istirahat. Ya, berhubung orang Indonesia istirahatnya pada malam hari, makanya diberikannya pada malam hari. Kalau di luar negeri ya diberikannya pada waktu mereka istirahatnya kapan ya. Biasanya kan kalau apalagi orang-orang Eropa istirahatnya justru bukan pada malam hari, pada di pagi hari. Kalau atorvastatin, kemudian rosurvastatin, pemberiannya sama nggak sama simvastatin? Bisa Kak, bisa. Beda, bisa kapan Beda. aja. Kenapa tuh? Kok beda? Tes tengahnya panjang Kak. Betul ya, tes tengahnya panjang. Jadi kalau ternemu soal penggunaannya atorvastatin atau rosurvastatin itu bisa diberikan kapan saja. Terus vitamin apa ya? Omega 3 diberikan untuk obat apa nih? Omega 3 minyak ikan. Bisa buat pemberiannya, indikasinya? Kalau di dislipidemia untuk terapi apa? Yang hamil. Ibu hamil. Terus untuk meningkatkan kadar apa tuh? Iya, betul ya, meningkatkan kadar HDL. HDL normal itu berapa sih? Setara 60. Kurang dari 60. 60. 60. Tidak, kurang 60 kurang atau lebih? Lebih besar dari 60. Ya, kalau kolesterol? Lebih kecil dari 200. 200.
Kurang atau lebih? Kurang. 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 Kalau TG? Kurang dari 150. Nah, kalau LDL? 100. 100. Betul ya. Kadar-kadar kayak gitu kalau bisa sih di luar kepala teman-teman. Walaupun ada di UK itu teman-teman bisa lihat parameter kadar-kadar klinis. Cuma menurut saya sih lebih efisien kalau teman-teman hafal. Karena kan lumayan ya buat nyarinya aja, buat teman-teman cari aja itu udah makan waktu lumayan 1 menit misalnya. Daripada 1 menit dibuang buat ngelihat kadar, mendingan 1 menit teman-teman pakai buat ngerjain soal perhitungan. Jadi kalau saya pribadi yang kayak gitu-gitu tuh kadar-kadar yang yang lazim atau yang sering keluar itu harus sudah hafal di luar kepala. Terus mungkin waktu TONAS teman-teman juga pernah buka tuh parameternya ya buat tahu kadar normalnya. Itu kan bisa teman-teman buka. Nah, itu mungkin ada yang pernah buka waktu TONAS. Nggak sempet, soalnya itu semua. Ya, ada buka, Kak. Ya, kalau teman-teman yang mungkin TONAS-nya sempat buka, nah itu udah nggak kaget lagi nanti pas UKAI kayak gimana. Cuma karena saya pernah buka tuh waktu TONAS, terus menurut saya nggak efisien, jadi saya lebih baik hafal di luar kepala untuk yang kayak gitu-gitu. Mungkin kalau yang kayak kayak yang simple-simple kayak misalnya kadar protein urea kayak gitu-gitu tuh yang kita jarang hafal, ya mungkin teman-teman bisa buka. Tapi kalau kita sebenarnya bisa baca kata kuncinya sih nggak harus dihafal yang kayak gitu-gitu. Itu sih teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 39. Kak Anggada Al-Hasbi ada? Oke, kayaknya Kak Bastian. Sebagai apoteker, obat apa yang tepat diberikan kepada pasien tersebut? Seorang pasien 49 tahun datang ke apotek mengeluhkan mudah lelah dan sering capek. Dari hasilnya menunjukkan pasien mengalami anemia. Setelah dilakukan penggalian informasi oleh apoteker, pasien memiliki riwayat rheumatoid arthritis dan sedang rutin mengkonsumsi methotrexate. Apoteker menduga anemia efek samping dari methotrexate. Vitamin B12, Kak. Oke, yang lain sama vitamin B12? Hanya asam folat, Kak. Oke, asam folat apa tuh nama lainnya? Oh, nama B9 bukan, Kak? Iya, betul, vitamin B9. Nama lainnya lagi selain vitamin B9, selain asam folat. Leukovorin. Iya, betul, leukovorin. Leukovorin. Ya. Jadi kalau nanti teman-teman nemu nih soal-soal asam folat, yang jawabannya asam folat, tapi nggak ada asam folatnya. Nah, teman-teman bisa cari tuh, ada nggak yang namanya vitamin B9? Kemudian ada nggak yang namanya leukovorin? Kalau ada ya berarti salah satu itu jawaban. Nah, mungkin nggak Kak keluar semua? B12, Kak. Kenapa? B12 apa itu? Kalau vitamin B12 itu apa nama lainnya? Toksin atau apa? Cyanocobalamin ya. Kalau asam folat itu B9. Kalau yang piridoksin apa, Kak? B6 apa B berapa? B6. B6. Kalau niacin? B berapa? Omega bukan? Bukan, niacin. Ya, dan tahu nggak niacin B5 bukan kita. B2. Ya, B berapa? B5. Ya, betul. B5 ya. Tuh yang kayak gitu-gitu harus hafal tuh B1 apa nama lainnya, B2 apa, B3 apa gitu. Karena kan dia kompleks ya, vitamin B kompleks. Nah, kalau bisa nama lain vitamin. Terus kayak vitamin A, nama lainnya apa? Lupa. Ya. Retinol. Betul. Retinol ya. Vitamin D, nama lainnya?
Calciferol. Calciferol. Kalau vitamin C, harusnya udah hafal vitamin C nama lainnya. Sama Korban. Iya, ascorbat. Kalau vitamin E, Alfa tocopherol. Tocoferol. betul, alfa tocoferol. Korban. Vitamin K, Vitaminadion. Diabetes. iya, Dominandion. betul. Terus sih, apalagi ya vitamin, kalau vitamin B kan tadi B1. udah kita sebut. B1, apa tuh B1? Tiamin. Satu tiamin. B2, Riboflavin. iya, betul. Riboflavin. Ya. Terus ini sebenarnya udah kemarin kita udah bahas ya. Zat besi, vitamin B12 untuk kasus anemia apa. Nah, kalau metotreksat yang penting sesuai, maksudnya rapid kan yang penting sesuai kalau benar-benar resepnya juga sama dokter, terus ada resepnya, terus kita bisa ngasih resepnya. kirain lagi nanya. Oke, kalau metotreksat mekanisme kerjanya gimana sih? Ada yang ingat nggak? Dia menghambat apa sih? Menghambat Dihidrofolat reduktase. Iya, betul. Tetrahidrofolat ya, makanya dia perlu penambahan asam folat. Ya, itu alasannya tuh kenapa dia perlu penambahan asam folat. Oke. Karena anemia pendarahan. Ini pembahasannya ya tadi glulisin ya, bukan glulisin. Kemudian kaptopril sama vitamin B9. Nah, oke, ada pertanyaan nomor 37, 38, dan 39? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjut soal nomor 40. Boleh bantu baca Kak Yesi Wulandari. Ya, Kak. Seorang ibu membawa anaknya berusia 7 tahun ke dokter spesialis dengan mengalami sakit tenggorokan apabila menelan makanan. Dokter mendiagnosa mengalami faringitis. Pasien memiliki alergi terhadap golongan beta-laktam. Apa yang dapat direkomendasikan kepada anak tersebut? Cefadroxil. Cefadroxil. Yang lain sama cefadroxil? Azitromisin. Ajit? Iya. Benar ya, yang paling tepat adalah azitromisin. Ya, pasiennya usia berapa teman-teman? 7 tahun. 7 tahun. Nah, yang aman untuk anak-anak, antibiotik yang aman untuk anak-anak secara umum. Beta-laktam, makrolit. Beta-laktam, makrolit. Kemudian yang terakhir apa? Ada 3. Aminoglikosida. Betul, aminoglikosida ya. Nah, pasiennya dibilang dia alergi tuh, alergi terhadap beta-laktam. Berarti kita ganti. Yang keduanya tadi si makrolida ya. Iya, Kak, lupa tadi. Iya ya. Baru deh kita jawabnya si azitromisin. Ya. Kalau cefadroxil ya, itu dia golongan apa tuh? Cefalosporin. Nah, cefalosporin masih masuknya ke mana? Beta-laktam, Kak. Betul ya, beta-laktam. Walaupun dia sebenarnya aman tuh, boleh dipakai buat anak-anak. Tapi di soal ini udah bilang alergi golongan beta-laktam. Kalau pas di soalnya bilang alergi penisilin, jawabannya apa teman-teman? Cefadroxil. Iya, benar ya. Jadi tergantung dari soalnya. Kalau dia bilangnya alerginya beta-laktam, berarti teman-teman nggak boleh kasih yang satu golongan beta-laktam. Tapi kalau dia cuma bilangnya alerginya golongan penisilin, berarti cefadroxil masih bisa dikasih. Nah, cefadroxil itu cefalosporin generasi berapa ya? Generasi 1 bukan? Generasi? Generasi 3 kan? Yo, generasi berapa yo? 2. Generasi pertama, Kak. Generasi pertama, Kak, cefadroxil, cefalexin. Kalau yang generasi kedua? Kalau kedua itu cefacitin sama cefuroxim.
Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu Cefixin. ceftriaxone. Iya, cefixin sama ceftriaxone ya. Yang keempat, Sepepin. Sepepim, sepirom. Sepepim dan sepirom. yang biasanya digunakan untuk meningitis. Itu cephalosporin generasi berapa ya? Generasi 3. Generasi 3. Kalau untuk profilaksis bedah, Cephalosporin, Kak. generasi 3. 1 dan 2, Kak. generasi 1 dan 2 ya kalau untuk profilaksis bedah. Oke ya, apalagi ya? Biasanya itu sih untuk golongan cephalosporin. Kemudian clotrimazole efek sampingnya udah. Kemarin udah kita bahas ya. Efek samping chloramphenicol juga udah efek sampingnya. Temennya azitromisin golongan makrolida apa aja tuh? Erythromycin, claritomycin, azitromisin. Ya, claritromycin ya, bukan clindamycin. Terketukar lagi sama clindamycin. Oke. Nomor 41. Kak Aldito Deanoval ada. Obat apakah yang diberikan terdengar nggak Kak suaranya? Iya, kedengeran kok. Obat apakah yang diberikan apoteker tersebut? Seorang pasien wanita datang ke apotek dengan keluhan sering buang air besar sejak kemarin. Apoteker memberikan rekomendasi obat yang dapat menyebabkan konsistensi feses menjadi padat. Obat apa yang diberikan tersebut? Loperamid, sering buang air besar. Ya, loperamid. Loperamid. Yang lain sama. Kata kuncinya apa kira-kira di soal nomor 41? Feses menjadi padat. Kaulin nggak sih, Kak? Menyerap air. Kaulin. Iya, benar ya. Yang paling tepat itu adalah golongan adsorben. Ya, adsorben itu tugasnya adalah menyerap air. Sehingga kalau airnya diserap, fesesnya menjadi lebih padat. Nah, yang masuk ke golongan absorben mana tuh di opsi jawabannya? Kaulin ya. Kalau loperamid tugasnya ngapain tuh atau mekanisme kerjanya? Motilitas usus. Iya ya, dia justru anti motilitas ya, menghambat gerakan peristaltik usus ya. Nah, selain itu golongan absorben biasanya dipakai untuk kasus apa teman-teman? Keracunan. Keracunan apa? Keracunan makanan. Susu basi. Ya, atau keracunan makanan ya, bisa pakai golongan absorben, Tapulgit ataupun Kaulinpektin. Kalau buat anak-anak yang aman siapa? Tapulgit atau Kaulinpektin? Oral. Buat kasus absorbennya. Yang boleh buat anak-anak sih Kaulinpektin ya, atau Tapulgit ya nggak boleh buat anak-anak. Terus kalau keracunan obat, selain pakai antidotum, misalnya nggak ketahuan tuh keracunannya obat apa, kira-kira dikasihnya apa obatnya? Apa? Murid. Bismut, teman-teman ya. Nah, kalau norit atau arang aktif juga bisa, tapi biasanya itu pada kasus anak-anak, ya, keracunan obat pada anak-anak biasanya dikasihnya norit atau arang aktif. Tapi kalau pada orang dewasa dikasihnya si bismut subsalicylate. Nah, kalau misalnya udah ketahuan obatnya apa, nah tergantung dari antidotum dari obat tersebut. Dan saya ketahuan nih keracunannya karena PCT. Kira-kira antidotumnya apa kemarin? Asetilsistein. Kayak gitu ya. Oralit perbandingannya berapa banding berapa? 1:4. 1:4. Yang mana yang 1, yang mana yang 4? Garam 1, 4 air. Ya. Pada ini di luar kepala semua kayaknya. Oke, kita lanjut soal nomor 42. 42, coba Kak Silmi.
Parameter klinis apa yang perlu dimonitoring selama penggunaan obat tersebut? Seorang pasien wanita sedang menjalani terapi pengobatan hipertiroid, yaitu tablet PTU dengan dosis 100 mg. Jawabannya creatinine clearance, bukan, Kak? Creatinine clearance. Oke, Ada yang, SGPT, yang lain? SGPT, SGOT, Kak. SGPT, SGOT. Ya, benar. Yang paling tepat adalah kadar SGOT, SGPT. Efek samping dari PTU emang apa sih? hepatotoksik, Bertoksik ke hati. Ya, hepatotoksik. Makanya yang perlu dipantau adalah kadar SGPT dan SGOT. Kalau levotiroxin, efek sampingnya apa? Osteoporosis. Betul, osteoporosis. Ya, itu harus menjadi pemantauan. Oke. Ada pertanyaan soal 40, 41, dan 42? Ini kunci jawabannya. Maaf, levotiroxin tadi efek sampingnya apa, Kak? Apa? Suaranya putus-putus. Levotiroxin. Osteoporosis. Osteoporosis. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Soal nomor 40, 41, dan 42? Kak, mau tanya kalau yang hipertiroid pada anak itu apa ya, Kak? Hipertiroid pada anak. Oke. Kalian tahu jawabannya? MMI, bukan, Kak? Anaknya umur berapa dulu nih? Kasusnya kurang dari 12 tahun. Iya. Oke. Ada yang tahu? Yang teman-teman tahu nggak? Iodin nggak sih, Kak? MMI, bukan, Kak? Ya, punya jawabannya masing-masing. Metimazol, Kak? Yang paling tepat itu kalau buat anak itu pakainya si metimazol, teman. Itu ada di Pionas. Coba teman-teman cari. Di Pionas itu untuk kasus anak-anak diutamakannya adalah menggunakan si metimazol. Oke. Ada pertanyaan lagi? 41, 42. Sebenarnya first line terapinya hipertiroid itu tuh PTU atau metimazol, Kak? Oke. Ini sebenarnya jadi perdebatan sih ya teman-teman. Kalau teman-teman baca di Pionas, itu first line terapinya adalah metimazol. Yang keduanya, second line-nya adalah si PTU. Nah, tapi kalau teman-teman baca di ini literatur pedoman pengolahan penyakit hipertiroid yang tahun 2017, first line terapinya adalah si PTU, second line-nya adalah si metimazol. Nah, kalau saya nih secara pribadi ya, mensiasatinya adalah tergantung dari kasusnya, teman-teman. Kalau memang kita lihat ada nggak kriteria atau ada nggak vignette soalnya itu yang memungkinkan pasiennya tidak boleh menggunakan PTU. Nah, baru pilihnya adalah si metimazol. Kalau emang nggak ada, ya berarti pilihnya si PTU. Lebih ke sana sih kalau saya. Saya pasiennya dibilang tuh, oh punya riwayat gangguan fungsi hati, atau misalnya pasiennya punya penyakit hepatitis, oh berarti nggak mungkin pakai PTU, kita pakainya si metimazol. Gitu. Atau pasiennya punya sindrom Graves gitu ya, atau goiter, wah berarti nggak bisa nih pakai PTU, nggak bisa pakai metimazol, berarti pakainya si kalium iodida, kayak gitu sih untuk mensiasatinya. Tapi kalau teman-teman baca di Piro, itu first line terapinya masih PTU, second line-nya adalah si metimazol. Tuh. Itu sih untuk hipertiroid. Kak, jadi yang pada anak itu jadinya apa ya? Metimazol. Metimazol. Kalau bayi, Kak, ada nggak? Kasus hipertiroid bayi, saya belum pernah dengar sih, tapi kalau di literatur juga nggak. Ada yang tahu nggak? Mungkin kalau saya sih tahunya metimazol buat anak, tapi usianya
usia berapanya saya juga kurang tahu. Di Medscape dijelasin nggak ya umurnya? Sebentar. Ada yang tahu nggak? Bayi. Enggak. Maaf Kak, mungkin kalau untuk bayi bisa metimazol kali kan ya Kak, karena kan kalau untuk ibu hamil aja trimester kedua dan ketiga aja dia pakai metimazol gitu, yang udah terbentuk organ-organ dari si bayi di dalam rahimnya itu Kak. Ya mungkin bisa. Soalnya kalau di Medscape juga nggak dijelasin sih untuk anak itu umur berapa. Itu sih. Tapi saya nggak tahu sih pernah dengar kasus itu hipertiroid pada anak, pada bayi. Kalau saya sih belum pernah dengar kasus hipertiroid pada bayi soalnya. Oke, gitu aja paling ya. Masuk akal sih teman-teman, kadang ya klinis itu emang kadang nggak pakai logika juga, yang tadi dijelasin juga make sense gitu, masih masuk ke logika juga. Oke, kita lanjut ya soal nomor 43. Oke, soal nomor 43, Kak Elia. Obat DM apakah yang dikontraindikasikan untuk pasien tersebut? Seorang wanita berusia 35 tahun baru saja didiagnosis oleh dokter DM tipe 2. Pasien diketahui memiliki riwayat osteoporosis. Pioglitazone ya Kak ya? Oke, yang lain sama jawabannya? Sama. Benar ya. Pioglitazone menyebabkan osteoporosis. Selain osteoporosis, apalagi efek samping dari pioglitazone? Obesitas. Obesitas, betul. Selain itu? Jantung. Nah, jantung. Terus? Udem Kak. Udem, iya betul. Ya. Nah, kalau glimepirid, efek sampingnya apa? Glikemi. Betul. Terus mekanisme kerjanya apa sih golongan sulfonylurea? Meningkatkan sekresi insulin. Sekresi insulin. Ya, atau meningkatkan produksi. Kalau metformin? Sensitivitas insulin. Kalau pioglitazone? Menambah sensitivitas terhadap insulin. Meningkatkan apa? Sensitivitas terhadap insulin. Sensitivitas terhadap siapanya nih? Insulinnya melalui reseptor ya. Jadi harus teman-teman bedain tuh, kalau sulfonylurea itu produksinya ya yang dibantu. Kalau metformin itu dia cuma menstimulasi sensitivitasnya aja. Tapi kalau pioglitazone itu si reseptornya. Ya. Jadi nggak ketukar-tukar tuh kalau teman-teman nemu soal yang berkaitan sama mekanisme kerja insulin. Ya, atau obat DM yang kerjanya di insulin. Kalau akarbose golongan obat apa? Alpha inhibitor alpha glucosidase. Terus efek sampingnya kemarin apa? Sering gendut, ketulen. Sama kembung. Cara pemakaian obatnya? Minum pada saat suapan pertama. Pada suapan pertama, atau bahasa lainnya? Pada saat makan. Betul. Kalau sitagliptin golongan siapa? GLP-1. DPP4. DPP4 ya, maaf Pak. Iya, menghambat DPP4. Nama teman-temannya selain sitagliptin? Linagliptin. Betul. Kalau saya ngapalinnya golongan DPP4 inhibitor itu nama cewek semua. Sita, Lina, sama Vida. Nggak ada kan nama cowok yang namanya Sita, Lina, sama Vida? Iya. Ya kan? Kalau saya ngapalinnya gitu.
Kalau teman-teman nggak apa-apa, kamu ngapain? Oh, belakangnya yang gliptin, apa-apa. Terus insulin udah tadi, pioglitazone juga udah. Oke, itu untuk DM. Oke, nomor 44. Coba ya, yang belum baca. Kak Nyimas. Ada Kak Nyimas? Oke. Kak Novita Indah? Juga. Oke, Kak Melisa. Iya, Kak. Oke, nomor 44, Kak. Sebagai apoteker, obat apa yang disarankan seorang dokter menelpon instalasi farmasi untuk berdiskusi kepada apoteker terkait obat DM tipe 2? Apakah yang memiliki obat DM tipe 2 apakah yang memiliki mekanisme dalam mengatasi hormon inkreatin dan postprandial yang tidak teratur? Postprandial yang tidak teratur. Sildagliptin bukan? Iya. Ya, betul. Jawabannya si vidagliptin. Ya, karena dia kerjanya tuh mengatasi hormon inkreatin. Ya, artinya tugas dari si DPP 4. Ya, bedanya obat golongan DPP 4 sama obat golongan apa sih satu lagi tuh ini ya, GLP-1. agonis GLP-1 apa mekanisme kerjanya? Meningkatkan inkreatin. Kalau si DPP 4-nya? Modulator inkreatin. Ayo, bedanya apa? Mengikat. Gampangnya. Sebagai pengontrolnya DPP 4. DPP 4 pengontrolnya. Kalau si itu GLP? Dia meniru kerja hormon inkreatinnya DPP 4. Oke. Intinya bedanya di sini teman-teman. Kalau si GLP ya itu menambah produksi dari hormon inkreatin. Nah, kalau si DPP 4 itu tugasnya adalah mengontrol atau membatasi hormon inkreatin yang akan dirilis. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau GLP itu memperbanyak, tapi kalau si DPP 4 itu tugasnya adalah memotong atau mengurangi jumlah dari inkreatin yang akan rilis. Tuh, ya. Nah, di sini kan bilangnya mengatasi hormon inkreatin yang tidak teratur. Ya. Artinya nanti jumlah inkreatinnya itu nggak banyak. Nah, kalau nggak banyak, maka nanti insulinnya yang keluar pun akan sedikit. Nah, itu kerjanya dari obat apa? Berarti obat si ini nih, vidagliptin. Karena si vidagliptin tugasnya ngeblok si DPP 4 yang punya tugas untuk mengatur jumlah hormon inkreatin yang rilis. Paham nggak? Atau bingung? Bisa ya bedain antara GLP sama DPP 4 inhibitor? Iya, Kak. Ya, nggak bingung ya soal nomor 44, paham? Paham. Oke, takutnya bingung kan? Oke, kalau rosiglitazone, golongan apa nih? Thiazolidin. Thiazolidin dia. Kalau SGLT4, contoh obatnya apa ya? SGLT2, Kak. SGLT2. SGLT4. Empagliflozin, propanediol. Kerjanya di mana? Ya, di ginjal. Tubuli distal ginjal. Iya, tubuli distal atau di ginjal. Oke, itu untuk nomor 44. Sekarang nomor 45. Kak Fahrana ada?
Fahrina. Oke, Kak Fihriah. Kak Fikriah nggak ada? Iya, Kak. Oke, boleh Nomor Kak, berapa, nomor Kak? 45. Oh, 45 ya. Apakah obat yang berpotensi menimbulkan efek samping obat tersebut? Seorang pasien pria didiagnosa dokter mengalami HIV. Pasien saat ini terinfeksi oportunistik berupa sariawan dan diberikan terapi nystatin oral. Sebulan kemudian pasien mengeluhkan mengalami gangguan tidur atau insomnia. Apakah obat yang berpotensi menimbulkan efek samping obat tersebut? Obat apa tuh, Kak? Idofudin, Manmezidu, Efavirenz. Kak. Iya, Efavirenz. Efavirenz. Oke, yang lain sama? Sama nggak? Atau punya jawaban yang beda? Lamivudin, Kak. Lamivudin. Oke. Kalau sebenarnya yang paling punya efek samping insomnia paling tinggi itu adalah efavirenz. Lamivudin punya kemampuan menyebabkan anemia juga, menyebabkan insomnia juga, tapi kadarnya cuma di 1 sampai dengan 10%. Tapi kalau efavirenz dia kadarnya adalah 16,3%. Jadi lebih tinggi si efavirenz. Kalau misalnya di opsi soalnya nggak ada efavirenz, ya teman-teman jawabnya si lamivudin. Ya, kalau zidofudin kemarin efek sampingnya apa? Anemia. Kalau efavirenz? Kejang. Gangguan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat. Selain itu? Kejang. Kejang. Kejang kan masuknya ke dalam gangguan SSP ya. Selain gangguan SSP, kira-kira apa? Hepatotoksik. Tapi yang mana lebih hepatotoksik? Efavirenz atau nevirapin? Nevirapin ya, yang lebih hepatotoksik. Kalau teratogenik? Efavirenz. Ya. Tapi kalau teman-teman baca Permenkes HIV yang terbaru, efavirenz itu udah boleh dipakai ya untuk terapi ibu hamil untuk trimester berapa? Trimester pertama. Ya. Kalau trimester kedua dan ketiga disarankan menggunakan apa? Nevirapin ya teman-teman. Kalau tenofovir, apa efek sampingnya? Gangguan fungsi hati. Nefrotoksik ginjal. Ya, gangguan fungsi ginjal ya atau nefro. Selain itu, osteoporosis. Betul. Nevirapin tadi efek sampingnya selain hepatotoksik. SSD. Apa? SSD, sindrom Stevens-Johnson. Stevens Johnson itu ditandai dengan apa sih? Ruamnya gimana tuh? Merah. Bentol. Iya, ruam Kak. Ruam disertai dengan rasa tebal. Rasa apa tuh? Terbakar. Ya. Nanti kalau ruam doang disangkanya cuma ruam gatal ya. Tapi kalau Stevens Johnson itu biasanya di soalnya atau vignette-nya itu gejalanya adalah yang paling khas dia ruam disertai dengan rasa terbakar. Ya, jadi itu tanda paling khas dari Stevens Johnson. Terus selain itu, selain Stevens Johnson sama hepatotoksik, efek samping apa lagi? Pemantauan kadar apa yang paling harus diperhatikan dari penggunaan nevirapin? SGOT. Betul, SGOT sama SGPT. Kenapa? Kaitannya sama apa?
Hepatotoksik. Betul. Terus, nih tadi ya, pioglitazone, kemudian vidagliptin, dan juga si efavirenz. Oke. Soal nomor 46. Kak Intan. Ada Kak Intan? Oke, Kak Intan sedang ada gangguan mungkin. Kak Istiqomatun? Iya, Kak. Iya, Kak. Sebagai Kak. apoteker, Oh, iya, antibiotik Kak. apakah yang disarankan? Apakah? Seorang pasien 11 tahun dirawat di rumah 11 tahun. sakit tidak sadarkan diri. Pasien didiagnosa oleh dokter menderita meningitis dan dokter berdiskusi dengan apoteker terkait obat antibiotik empiris apa yang dapat diberikan. Ceftriaxone, Kak. Ceftriaxone. Benar nggak Ceftriaxone, teman-teman? Benar. Nah, ya tadi Ceftriaxone golongan apa? Cephalosporin. Cephalosporin. Ya. Boleh ya. Terus, kalau ciprofloxacin? Fluoroquinolol. Efek sampingnya? Rongga tulang. Tendon tumbuhan. Ruptur tendon ya, atau kerusakan pada tulang. Terus siapa yang belum kita bahas? Si streptomycin golongan apa? Aminoglikosida. Betul. Aminoglikosida selain streptomycin siapa aja tuh? Gentamicin. Terus amikasin ya. Kanamisin. Betul. Efek sampingnya apa? Ada 3 yang khas. Nefrotoksik. Nefro, oto, satu lagi? Neuro ya? Ya, neuro. Ya. Oke, tetrasiklin udah ya kemarin kita bahas. Oke, nomor 47. Coba Amareta. Ya, Kak. Sebagai apoteker, obat apakah yang direkomendasikan untuk pasien tersebut? Seorang pasien berusia 50 tahun didiagnosa oleh dokter menderita Parkinson. Pasien mengeluhkan tangannya suka gemetar bradykinesia dengan disertai rakidikinite. Saat ini pasien sedang menggunakan obat resagilini, namun dokter ingin menambahkan terapi untuk gejala di atas. Levodopa, Kak. Yang levodopa. Yang lain sama? Ya, sama. Benar ya, jawabannya adalah si levodopa ya. Kalau selain levodopa yang bisa dikasih untuk gejala rigidity, bradykinesia, apa tuh? Selegilin. Amantadin. Amantadin ya. Selain amantadin, selain levodopa, agonis dopamin. Contohnya apa agonis dopamin obatnya? Pramipexol. Selain pramipexol? Bromokriptin. Tuh. Tapi kalau pasiennya tremor, terus umur pasiennya kurang dari 65 tahun, kita kasihnya apa dulu? THP. Benidil. Kalau nggak mempan? Amantadin. Kalau pasiennya lansia lebih dari 65 tahun? Amantadin. Betul ya. Rasagilin itu obat golongan apa? Mau B. Mau IB. Mau B. Nah, dia nggak boleh dikonsumsi bersama makanan yang mengandung apa ya? Tiramin. Contohnya? Keju. Daging. Betul. Menyebabkan apa emang efek sampingnya?
Hipertensi krisis. Meningkatkan Hipertensi. Hipertensi. betul, menyebabkan hipertensi. Nah, kalau asam valproat itu biasanya untuk tata laksana apa ya? Kejang, epilepsi. Kejang, epilepsi. Ya, boleh nggak dipakai buat ibu hamil? Enggak Nggak boleh karena boleh. menyebabkan spina bifida. Yakin nggak boleh? Boleh, tapi pilihan terakhir. Iya, betul. Masih boleh diberikan teman-teman, tapi dia dengan dosis yang serendah mungkin dan juga pilihan terakhir. Efek sampingnya apa tadi tuh kalau ibu hamil pakai asam valproat? Spina bifida. Apa tuh spina bifida? Gangguan pada bayi. Sumsum Ibu sumbing. Neural tube, Kak. Sumsum tulang ya. Neural Iya. tube ya, Kak. Kalau spina bifida itu dia kelainan pada sumsum tulang belakang bayinya. Ya, kalau bibir sumbing nama lainnya apa? Facial cleft. Ya, facial cleft ya, kalau bibir sumbing. Efek samping dari obat apa tuh bibir sumbing? Phenytoin. Sebenarnya udah jago nih. Levodopa biasanya dikombinasi sama obat apa? Carbidopa. Apa mekanisme atau interaksi apa tuh yang terjadi? Kok bisa dikombinasi sama si carbidopa? Agar tidak terdegradasi levodopanya. Iya, betul ya. Si carbidopanya mencegah degradasi dari si levodopa. Ya, kadarnya nanti makan lebih banyak. Dia menyebabkan interaksi si energi secara dinamik atau kinetik? Dinamik. Farmakodinamik, betul. Ya. Terus kita lanjut soal nomor, untuk ibu hamil epilepsi, kan tadi asam valproat pilihan terakhir. Pilihan pertamanya apa? Lamotrigine. Ya. Oke, nomor 48. Coba Kak Jiwandono Subekti. Ada? Oke, Kak Muhammad Fakih. Ada, Kak. Oke, boleh Kak nomor 48. Apa artinya jika PLF menunjukkan zona kuning? Seorang wanita berusia 20 tahun dilarikan ke rumah sakit dikarenakan sesak nafas. Pasien memiliki riwayat asma sejak lahir. Pada saat dilakukan pengujian, nilai KPE diperoleh nilai 70% dan memasuki zona kuning. Ya, ini kaitannya sama penyakit apa nih? PEF. Asma dan PPOK. Ya, nilai AP. Nah, pengujian nilai AP atau PEF itu biasanya kaitannya sama asma dan PPOK. Nilainya 70%. Artinya gimana tuh? Dilakukan peningkatan dosis. Iya, betul. Dilakukan peningkatan dosis dari dosis sebelumnya. Ada berapa zona sih, teman-teman? Ada 3, Kak. Ada 3. Apa aja tuh? Hijau, kuning, merah. Kalau yang hijau itu persentasenya berapa persen? 80 sampai 100%. Dia gimana tuh? Kalau yang hijau artinya? Asmanya terkontrol. Iya, betul, asmanya terkontrol. Kalau yang kuning, kadarnya berapa? 60 sampai 80%. Ya, betul. Ya. Itu kalau yang kuning artinya gimana tuh? Asmanya? Tidak terkontrol ya, atau ada penurunan efikasi dari obatnya. Kalau zona merah berapa persen? Di bawah 60%. Di bawah 60%. Artinya
berbahaya, butuh tindakan Pakai segera. aku dulu. Betul ya, betul tindakan. Nah, kira-kira kalau yang zona merah di soal yang ini, apa yang teman-teman harus lakukan? Segera diberikan pertolongan pertama. Segera diberikan pertolongan. Yang mana tuh? Yang A atau yang B kira-kira? Yang A. Ayo, yang A atau yang B? Oksigen ya, Kak? Oksigen. Yang benar yang B ya, harus diberikan oksigen. Nah, kalau dibawa ke IGD juga kan pasti butuh waktu kan. Nah, teman-teman harus berikan dulu si oksigennya. Ya, jadi yang lebih jawabannya yang lebih tepat adalah yang ya, ini kunci jawabannya nih. Ya, ini ada di PDPI, PF-nya adalah zona-zonanya ataupun kadarnya, persentasenya yang Oke. Soal nomor 49. Kak Mahmudi Ramadhani ada? Ada, Kak. Oke. Seorang pasien datang ke instalasi farmasi rumah sakit untuk menebus resep dari dokter. Pasien baru pertama kali didiagnosa dokter mengalami hiperlipidemia dan diberikan obat simvastatin 10 mg. Pasien menanyakan kapan waktu minum obat tersebut. Ya, kapan minum simpas? Malam hari. Kalau di opsi ini kita jawabnya malam Hari. Ya. Kalau ada jawaban waktu istirahat yang lebih tepat yang mana? Malam atau waktu istirahat? Waktu istirahat. Istirahat. Betul ya. Simvastatin diberikan ketika kadarnya siapa yang tinggi? Kolesterol total. Kolesterol total. Kolesterol total doang. LDL. LDL, TG ya. Kalau semua kadarnya tinggi itu baru pakainya si simvastatin ya. Tapi kalau kadar TG-nya yang tinggi dikasihnya siapa? Berat. Nah, kalau kadar kolesterol totalnya doang yang tinggi. Golongan statin. Yakin simvastatin? Golongan bile acid residu, Kak. Iya, golongan bar. Siapa tuh golongan bar? Kolestiramin. Iya, kolestiramin, kolesterol. Kalau kadar LDL-nya aja yang tinggi. Simvastatin. Simvastatin ya. Kalau kadar LDL sama TG-nya tinggi, tapi TG-nya masih kurang dari 300. Obatnya apa? Simvastatin. Kalau TG-nya udah lebih dari 300. Fibrat. Ya. Oke ya, udah pada paham nih kayaknya. Oke, kemudian soal yang terakhir, nomor 50. Coba Kak Rifki. Oke. Oke, terakhir saya baca deh soal nomor 50. Oke, sebagai apoteker, apa yang Anda sampaikan kepada pasien? Seorang pasien datang ke apotek menanyakan kepada apoteker cara penggunaan obat yang sedang ia gunakan, yaitu adalah omeprazol. Gimana tuh cara minum obat omeprazol? Sebelum makan. Berapa lama, teman-teman? 30 menit atau 1 jam. Benar. Ya, yang paling tepat 15 sampai dengan 30 menit sebelum makan. Kalau teman-teman bingung ya, untuk kasus-kasus obat lambung dan juga obat mual atau antiemetik, itu pasti diminumnya kapan? Sebelum makan, teman-teman ya. Kasus-kasus penyakit lambung nih, obat orang sakit lambung. Nah, kita harus berikan dulu obat-obat yang bisa menurunkan kadar asam lambungnya itu sebelum makan. Karena kalau nanti kita kasih makanan, cuma makanannya nggak akan bisa dikonsumsi atau akan dimuntahkan. Nah, kalau pasien kasus-kasus soal emetik, antiemetik artinya anti mual. Pasiennya udah mual,
Terus kita kapan kasih minum obatnya? Sebelum makan. Kok nggak sesudah makan? Ya gimana mau sesudah makan? Pasti yang ada makanannya nanti dimuntahin sama si pasien. Ya, untuk analogi sederhana untuk obat-obat lambung dan juga obat mual atau antieptik. Oke, pembahasannya ini malam hari, kemudian sebelum. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kak, mau nanya. Kalau diare ibu hamil itu lebih ke pakai apa sih, Kak? Kalau kemarin pas kita bimbel kalau nggak salah loperamid ya. Tapi kalau di pengajian TO gitu biasanya Attapulgit, Kak. Jadi bingung. Oke, ada yang tahu mungkin atau punya jawaban? Ya, saya tanya dulu nih ke teman-teman. Loperamid atau Attapulgit kira-kira untuk ibu hamil? Kayaknya Attapulgit, Kak. Soalnya dari yang saya search juga di jurnal, Attapulgit walaupun memang dia belum ada data efikasinya, tapi dia kan bekerja secara lokal aja. Jadi dia kan nggak diabsorpsi secara sistemik, makanya dia lebih utama dibandingkan yang loperamid. Memang kan kalau loperamid kan diabsorpsi gitu, Kak. Oke, sebenarnya benar ya kalau kita cek Attapulgit sama loperamid itu secara kategori kehamilan lebih aman sih loperamid. Nah, tapi kalau tadi nyaraninnya sama golongan absorben, justru yang lebih aman buat ibu hamil itu si kaulimpektin ketimbang si Attapulgit. Jadi kalau teman-teman disuruh milih nih obat untuk ibu hamil, diare, maka first line-nya teman-teman pilihnya si kaulimpektin. Nah, baru yang keduanya adalah si loperamid. Nah, untuk Attapulgit dia bukan pilihan terapi utama untuk ibu hamil. Gitu sih. Iya, Kak. Intinya kalau diare justru yang untuk diare dan konstipasi itu biasanya yang harus dihindari justru obat-obat yang mengandung logam ya. Itu nggak boleh tuh buat ibu hamil. Ada lagi mungkin pertanyaan lain? Kira-kira persiapannya menjelang UKAI berapa persen teman-teman? Baru 40%, Kak. Berapa? Sebentar lagi kan UKAI-nya berapa minggu lagi? 70 lah, Kak. 70. Oke, nggak apa-apa. Harus optimis lah teman-teman. Kan UKAI-nya bentar lagi ya. Awal Agustus kan ya kalau nggak salah. Iya, Kak. Apa kita harus optimis dong, jangan pesimis. Kan teman-teman udah belajar, udah usaha. Ya, semangat. Ya. Kalau teman-teman udah pesimis di awal, nanti pas UKAI-nya malah down. Ya, jadi kita harus optimis dulu lah. Setidaknya mental kita udah kuat dulu. Untuk masalah hasil belakangan. Penting mental, usaha udah oke, siap tempur. Kalau udah pesimis duluan mah sama aja kayak teman-teman mau perang tapi nggak bawa senjata gitu. Pesimis namanya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Atau ada contoh soal-soal yang mungkin teman-teman bingung? Kan teman-teman kan kita masih ada, mungkin nanti teman-teman masih ada pertemuan sama mentor klinis lainnya ya untuk pembahasan soal UKAI lagi. Nah, kalau teman-teman nemu soal-soal yang memang susah, nggak apa-apa di-share di grup paguyuban teman-teman. Nanti siapa tahu kita bisa bahas bareng-bareng gitu, atau mentor lain yang mungkin nanti lagi stay atau lagi sempat buat bales juga nggak apa-apa. Jadi bahan diskusi teman-teman bersama. Kakak, mau tanya dong, Kak. Iya, boleh.
Kan banyak pendapat ya Kak, dari maksudnya aku juga dapat dari teman, terus dari ya sharing-sharing gitu. Kalau untuk apa sih terapinya anak itu yang albendazol atau yang mebendazol Kak? Oke. Yang cacing. Kasusnya cacing apa dulu nih? Kan kasus cacing banyak tuh. Ada cacing tambak, cacing apa? Banyak kan kasus cacing. Ayo. Oh, cacing ini Kak, cacing gelang. Oke. Cacing gelang. Cacing gelang itu berarti si ancylostoma ya? Iya, Ascariasis. Nah, itu dia untuk pediatrik yang lebih aman justru pakainya si Alben. Sebenarnya itu kalau teman-teman buka ada di buku drug apa namanya basic pharmacology and drug notes. Ya, kalau teman-teman buka di situ ada tuh untuk penggunaan obat anti anti cacing. Kapan kita pakai Alben, kapan kita pakai Meben. Terus kasus mana nih yang lebih diutamain pakai Alben dan Meben? Anak maupun dewasa. Itu ada di situ, ada tabelnya. Jadi iya, tapi ada juga info dari teman katanya presentasi benernya di UKAI katanya kayak dia tuh lebih ke mebendazol kalau buat anak gitu. Jadi aku kan bingung, mau tahu Kakak ada pendapat lain gitu buat harus aku nih milih kalau misalnya ada dua-duanya, kalau misal ada Alben sama Meben misalnya gitu. Jadi harus yang Alben dengan dosis kecil atau yang mebendazol gitu Kak. Oke. Nih, kalau kita bahas satu-satu ya. Ascariasis. Kalau kasusnya si cacing ascariasis, itu dia lebih presentasenya untuk anak ya, pakainya adalah si albendazol. Ya. Nah, dosisnya berapa? Kalau anaknya itu kurang dari 2 tahun, ya, dia pakainya dosisnya yang 400. Nah, tapi kalau anaknya kurang dari 1 tahun, itu pakainya yang 200 mg. Tuh. Nah, terus kasus apa lagi? Cacing tambang ya. Cacing tambang juga sama, pakainya si albendazol, dosisnya sama kayak tadi. Nah, kalau trikuriasis, itu baru pakainya si mebendazol. Dosisnya berapa? Dosisnya 500 mg dosis tunggalnya. Gitu doang sih sebenarnya kalau untuk cacing. Itu teman-teman bisa, kalau mau lebih pasti banget sih teman-teman bisa buka di Dipiro persentase namanya CR atau cure rate, angka kematian cacingnya berapa persen. Itu ada di Dipiro. Oke Kak, makasih ya Kak. Iya. Ada lagi pertanyaan mungkin teman-teman? Nah, kalau misalnya pasiennya asik tes, terus memberikan terapinya kan dikasih cairan tuh, tapi aku lupa cairannya apa ya? Kan kalau kayak habis luka bakar atau DBD bisa pakai RL kayak gitu kan. Iya. Kalau asik tes itu apa ya Kak? Waktu itu ada di TNS. Oke, penggunaan cairan. Sebenarnya untuk penggunaan cairan itu cuma 2 teman-teman. Aduh saya lupa lagi namanya. Koloid apa sih? Ada ingat nggak? Nama itunya tuh bentar ya saya sambil buka catatan. Soalnya udah lumayan. Kristalin sama yang koloid. Ya, betul. Kristaloid sama koloid. Cuma 2 sebenarnya untuk penggunaannya. Nah, kapan pakai kristaloid, kapan pakai koloid itu? Kalau kristaloid itu dia
kasusnya untuk yang butuh namanya misalnya kan kristaloid itu ada yang normal salin atau NaCl, kincir laktat sama dextrose ya. Nah, kapan tuh kita pakainya? Kalau normal salin atau NaCl ya berarti ketika kondisinya kita kekurangan kadar NaCl, atau inti gampangnya ya kalau kristaloid itu ketika kita kekurangan cairan dan juga mineral. Itu pakainya si golongan kristaloid. Tapi kalau golongan koloid itu ketika kita cuma kekurangannya namanya cairan, tapi kita nggak butuh yang namanya mineral, baru pakainya si golongan koloid. Itu sih sebenarnya. Nah, kalau tadi Kak Sri nanyanya apa? Tes. Apakah nggak kejelasan? Nggak kedengeran. Asites, Kak. Ansites. Asites. Ada yang tahu nggak? Aku sih belum pernah dengar sih kalau asites. Laktosa bukan sih, Kak? Laktosa. Bentar. Bentar ya. Nih. Soalnya banyak kadang soal UKI sekarang lumayan ini ya. Lumayan banyak ilmu baru. Boleh bantu dikit nggak? Iya, Biasanya tuh boleh. kalau asites tuh pakainya albumin, soalnya kalau orang asites itu biasanya hipoalbumin. Itu sih setauku. Tapi nggak tahu kalau cairan yang lain. Oke. Berarti pakainya koloid ya? Cairan koloid. Iya benar kok. Ini di jurnal juga dia ansites itu terjadi karena kekurangan albumin. Makanya dikasihnya cairan koloid berupa albumin. Itu sih, Kak. Oke, makasih, Kak. Tapi kemarin di TONAS keluar tuh, Kak, ansites. Di tes, iya keluar. Ada satu. Yang biasa kalau UKI-nya kalau TONAS saya tuh justru keluar itu apa namanya penggunaan RL sama kapan kita pakai RL, kapan kita pakai NaCl. Ada yang tahu nggak bedanya? Kapan kita pakai RL, kapan kita pakai NaCl? Kalau RL itu yang buat rehidrasi, yang dehidrasi banget kayak DB kayak gitu ya, Kak. DB, terus yang pokoknya yang dehidrasi banget gitu ya, Kak, yang RL. Kalau NaCl? Ya. Kalau kasusnya pasien, justru nih kalau RL itu kasusnya pasiennya dehidrasi dan butuh ion. Contohnya pasiennya diare, ya diare berat, ya sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kan dia dehidrasi nih, dan ion-ion di tubuhnya juga berkurang. Nah, dia pakainya RL, teman-teman. Tapi kalau pasiennya cuma lemes, ya misalnya dia sakit, terus dia lemes, nah dia pakainya justru infus NaCl aja. Karena dia nggak kekurangan ion ya. Kasus-kasusnya kayak pasien lemes, dia masih mau makan, masih bisa masuk asupan dari luar, nah, itu dia cuma butuh namanya NaCl. Itu cara paling mudah buat ngebedain. Intinya kalau dia butuh ion tambahan, pakainya RL. Tapi kalau dia nggak butuh ion tambahan, pakainya NaCl. Tuh. Lagi ya? Apalagi teman-teman? Apakah kalau RL itu contohnya untuk pasien apa? Diare. Diare biasanya. Diare berat. Kan kalau diare kan otomatis ion tubuh kita kan berkurang tuh ya. Keluar lewat feses. Nah,
walaupun kita masih bisa makan, cuma kan tetap aja kita keluarin terus-menerus. Nah, kita butuh bantuan namanya infus RL. Karena di RL itu kalau teman-teman cek, dia juga ada tambahan ion-ion lainnya. Nah, kalau NaCl itu biasanya cuma untuk kasus-kasus yang nggak butuh ion, misalnya apa namanya, teman-teman kondisinya sakit, panas tinggi, demam 3 hari lebih. Nah, itu kan teman-teman cuma kondisi tubuh teman-teman aja tuh. Nah, kekurangan cairannya, makanya dikasihnya si NaCl. Atau biasanya kayak teman-teman kasus operasi, ya pasca operasi atau sebelum operasi yang butuh dirawat intensif. Nah, itu pakainya biasanya NaCl. Gitu sih. Lagi. Kemarin waktu TONAS soal saraf keluar banyak nggak presentasenya? Iya, Kak, justru itu yang paling banyak soalnya. Oh, justru saraf yang paling banyak. Sesi berapa, Silmi? Aku kemarin sesi 3 sih, Kak. Kalau persentase hitungan sama teori, TONAS kemarin banyakan mana? Banyak hitungan, Kak. 60% hitungan, sisanya klinis, Kak. Kalau tips dari saya, mungkin teman-teman yang dari mentor-mentor tekno juga udah ngasih tahu ya. Tipsnya sih kalau menurut saya ya, buat menghemat waktu, teman-teman kerjain dulu semua soal teori. Mau itu teorinya klinis, mau teorinya tekno, pokoknya semua soal teori itu kerjain dulu. Nah, sebisa mungkin, secepat mungkin teman-teman ngerjain soal teori. Kalau saya dulu, kan teman-teman 200 menit ya, 200 menit itu kurang lebih sekitar 3 jaman, ya enggak? Nah, kalau saya pakai plan-nya adalah 1 jam pertama saya harus selesai soal teori, mau itu tekno, mau itu klinis, nomor 1 sampai dengan 200. Nah, yang hitungan saya skip tuh, saya kosongin dulu. Nah, setelah itu, setelah 1 jam selesai tuh 1 sampai 200, saya mulai dari nomor 200 ke nomor 1 yang soal hitungan. Nah, yang teori yang belum saya isi atau yang masih saya ragu-ragu, saya skip dulu tuh, saya hirauin itu selama 1 jam. Jadi 2 jam tuh udah habis, ya. Nah, saya mulai lagi dari nomor 1 sampai soal nomor 200 yang masih ragu-ragu atau masih kosong belum saya isi. Nah, itu baru tuh finalnya di situ saya ngisinya. Jadi 3 jaman itu harus kelar semuanya 200 tuh. Tapi teman-teman mungkin punya tips yang beda lagi. Ada juga teman saya yang orangnya apa ya, benar-benar on time banget. Jadi dia 1 soal 1 menit. Ya, jadi 200 menit ya dia bisa ngerjain 200 soal. Tapi ya dia konsekuensinya adalah untuk soal hitungan ketemu nggak ketemu dia harus dapat jawabannya dalam 1 menit. Nah, kalau saya nggak bisa kayak gitu karena biasanya spare waktu hitungan saya lebih lama ketimbang spare waktu ngerjain soal klinis atau soal-soal teori. Mungkin teman-teman udah mulai membiasakan diri tuh, teman-teman mau pakai tipe ngerjain soal yang seperti apa. Mulai dilatih teman-teman dari sekarang. Karena time management-nya itu yang paling berperan penting buat soal UKAI, buat ngerjain soal-soal UKAI. Itu sih. Ayo, apalagi kira-kira? Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit sebelum kita tutup. Ada lagi yang mau didiskusiin atau yang mau ditanyain? Ada lagi kemarin tuh di TONAS katanya dokternya itu kan ngasih acetosal ya. Untuk apa sih, stroke gitulah pokoknya. Terus tapi dokter itu mau ngeganti yang efek sampingnya lebih ringan. Maka dikasihnya, terus pilihannya itu ada tiklopidin, clopidogrel, dipiridamol, sama apa gitu ya. Itu jawabnya apa, Kak? Yang lebih ringan efek sampingnya.
itu sebenarnya soalnya sama kayak yang kemarin kita bahas, teman-teman. Ada yang ingat nggak apa jawabannya? Clopidogrel. Iya, tuh. Digantinya sama clopidogrel, tuh. Karena tadi ada kata-kata acetosalnya. Perdarahannya itu ya? Iya, betul. Yang punya efek samping pendarahannya lebih ringan itu si clopidogrel. Terus kalau ini Kak, pasiennya itu kukunya jarinya kuning, terus bau, mudah patah, dan bercak-bercak. Anti jamur topikal apa yang diberikan? Oke. Opsi jawabannya apa aja? Ingat nggak? Enggak. Itu Tapi kalau kayak pertanyaannya topikal sih. Iya, kalau kayak gitu, itu namanya kasusnya tinea. Nah, anti jamurnya yang kita kasih apa? Itu khas banget, yaitu terbinafin. Kalau kasus-kasus kuku putih atau tinea. Kalau ketombe, kita kasihnya apa? Selenium. Apa? Selenium. Selenium sulfit. Atau kita singkatnya biasanya selsun ya. Kak, berarti kalau jamur tinea itu pokoknya terbinafin mau topikal atau oral ya? Iya, betul. Mau topikal atau oral pakainya terbinafin. Untuk kasus tinea. Kalau nistatin bisa nggak sih buat jamur kuku? Nistatin? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau nistatin itu dia spesifiknya buat kandidiasis, vaginitis, dia pakainya nistatin. Terus biasanya sih kalau jamur itu yang sering keluar kan kandidiasis, terus apa namanya blastomikosis, jenis-jenis jamurnya yang sering keluar sama tinea. Terus apalagi kalau biasanya jamur itu yang sering keluar. Pokoknya kalau amphotericin B di kasus jamur, teman-teman ingat aja dia khusus untuk kasus jamur yang berat. Kalau misalnya jamurnya masih ringan, ya berarti nggak bisa pakainya amphotericin B. Pokoknya kalau udah ada kasusnya di soal UKanya bilang pasiennya terkena penyakit jamur, jenis jamur apapun, dan udah ada katanya berat, kasusnya berat dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke IGD, ya udah fix teman-teman harus jawabnya amphotericin B. Itu spesifik terapinya. Lagi ya, biasanya itu sih nggak terlalu, ya mungkin teman-teman karena TO-nasnya susah, biasanya ngebayanginnya selalu kayak pun susah. Tapi realnya nggak sesulit itu. Kak, kemarin itu di TONAS yang cacing itu keluar skistosoma, Kak. Itu obatnya apa ya, Kak? Apa cacingnya? Skistosoma. Skistosoma. Ingat nggak opsinya apa aja? Albendazole, mebendazole, terus praziquantel, apa lagi ya? Sama itu apa? Niclosamide. Satunya lagi lupa. Kalau praziquantel kan pasti kita buang tuh, karena kan dia bukan bukan anti jamur, ya dia kan obat anti cacing. Tadi kan nggak mungkin Kak, tuh. Itu infeksi cacing, Kak. Oh, sorry. Tadi apa cacing apa? Cacing apa? Skistosoma. Berarti yang tadi opsinya praziquantel, terus epirantil palmoat, Niclosamide, albendazole, mebendazole. Iya, satunya lagi lupa.
Ingatnya Alben, Meben, Niclosamid, sama Praziquantel. Kasusnya anak-anak apa dewasa? Lupa, Kak. Cuma ingetnya nama cacingnya itu. Belum pernah nemu sih nama cacing itu. Tapi kalau Piranha palmuat biasanya itu untuk kasus cacing pada bayi atau pada anak yang kurang dari 2 tahun. Jadi kalau misalnya pasiennya dewasa biasanya sih jarang pakai Piranha palmuat. Di semua jenis cacing ya. Kalau teman-teman cari dia lebih ke tata laksana bayi sama anak kurang dari 2 tahun. Nah, berarti kan tinggal pilihannya antara Alben sama Meben sih sebenarnya. Tapi ya itu, jenis cacingnya itu saya juga belum pernah dengar sih. Nanti mungkin kita cari bareng-bareng ya. Jadi PR aja, ingetin di grup mungkin. Atau teman-teman yang nemu jawabannya boleh di-share. Ya, Kak, makasih. Ada lagi teman-teman? Mungkin udah kali ya untuk malam ini. Cukup malam ini? Ada pertanyaan lagi? Cukup, Kak. Oke, kita cukupkan ya pertemuan malam ini. Nanti teman-teman bakal ketemu sama mentor klinis lainnya untuk pembahasan soal selanjutnya. Oke, saya tutup pertemuan malam ini.